Hei, lihat, ratunya datang. Aku penasaran apa yang dilakukan dan kemana saja dia. Sepertinya dia tidak tahu malu. Lihat, dia berdiri. Apa orang tuanya tidak Apa yang dia mengawasinya? lakukan selama ini? Pasti sudah mati karena Ini malu. sangat Ini aneh kan bukan sekali. masalah kecil. Aku tidak mengerti Ini apa yang dia benar-benar lakukan. Harusnya dia tidak sendiri, Age. Harusnya dia tidak usah keluar rumah. Tidak tahu malu. Vandita, tolong maafkan aku. Aku sudah membuat kesalahan besar. Maafkan aku. Aku tidak ingin melakukan itu lagi. Aku dibutakan oleh kemarahan. Dan dalam keadaan itu, aku sudah memperkosa Vandita. Aku memperkosa Vandita. Aku sudah memperkosa Vandita. Siapa yang akan menerima anakku? Siapa yang akan menikahinya? Orang-orang akan menyalahkan anakku. Vandita? Vandita? Kakak ipar. Vandita? 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 Tunggu!
Archana! Ada apa dengan Vandita? Aku tidak Ada tahu. apa dengan Vandita? Aku juga tidak tahu. Vandita! Kau tahu tidak? Vandita! Kasihan sekali. Vandita! 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 Archana! Archana! Tolong, panggilkan dokter! Tidak perlu khawatir. Keduanya sudah lolos dari bahaya. Aku sudah berikan mereka suntikan. Mereka sebentar lagi akan sadar. Baiklah, dokter. Kakak, Vandita, Vandita. Vandita, tenanglah, tenanglah. kakak. Untuk apa kau lakukan itu semua? Tidak, tidak, Vandita, tidak. Bukan kakak kamu selalu bersamamu, Vandita. Jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Ini nak, minumlah. Susu hangat akan memulihkan kekuatanmu. Ayo minumlah. Kakak, kakak ipar. Kakak ipar tidak bisa berenang. Dan karena aku dia. Jangan khawatir, Vandita. Tidak akan terjadi apapun pada Archana. Ayo sekarang minumlah. Ayo minumlah. Vandita. Vandita. Sebentar. Tenang, tenang. Kau tidak apa-apa, Archana. Kau baik-baik saja. Tapi kenapa kau melakukan itu semua? Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana? Bagaimana nanti aku menghadapi ayah dan ibu? Jawab aku. Maaf, tidak ada yang bisa kulakukan saat itu. Aku melihat Vandita masuk ke air. Tapi maaf, aku tahu aku sudah menyusahkanmu. Maafkan aku. Maafkan aku, Manaf. Percayalah padaku, Manaf. Saat melihat keadaan Vandita, aku tidak mau ada sesuatu terjadi pada keluarga kita lagi, Manaf. Jadi, itu... Dengar, Inspektur, aku akan menerangkan semuanya. Katakan padaku siapa yang ingin bunuh diri. Inspektur, dia tidak dalam kondisi yang baik untuk menjawab, jadi dia tidak bisa menjawab sekarang. Aku tidak mengerti. Tapi karena ini kasus bunuh diri, mau tidak mau kami harus menyelidikinya. Inspektur, sepertinya dia ketakutan. Lihatlah keadaannya sekarang. Baiklah, aku tidak akan menanyakannya sekarang. Tapi kalau aku butuh informasi, kau harus segera membawanya ke kantor polisi. Iya, baiklah. Ayo kita kembali. Apa kau sudah gila, Vandita? Sayang, apa kau tidak memikirkan kami sebelum melakukan itu? Ibu yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Apakah hanya agar kau melakukan itu? Apa kau tidak memikirkan ibu?
Katakan pada ibu, nak. Kita sekeluarga sudah kehilangan kakakmu, Sachin. Apa yang akan kami lakukan kalau sesuatu yang buruk terjadi padamu? Vandita, kita sudah banyak mengalami masalah dalam hidup kita. Tapi kita belum kalah di medan tempur manapun. Lalu, kenapa kau melakukan itu hari ini? Aku sangat takut, Ayah. Memikirkan diriku tercemar membuatku sangat takut. Vandita, jangan begitu. Kami bersamamu, nak. Sejak gadis ini masuk ke kehidupan kita sudah kehilangan Sachin. Sekarang Vandita harus mengalami semua hal yang buruk ini. Hentikan. Ibu, cukup. Setiap kejadian di rumah ini, ibu selalu menuduh Archana yang harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa berenang, Bu. Tapi dia masuk ke air untuk menyelamatkan anak ibu. Apa ibu melihatnya? Apa dia tidak punya otak? Kalau memang dia tidak bisa berenang, lalu kenapa dia masuk dalam air dan menyelamatkan Vandita? Kalau terjadi sesuatu kepadanya, keluarganya pasti akan menyalahkan kita. Cukup, Safita. Tidak bisakah kau mengerti? Kalau kau tidak bisa melihat kebaikan seseorang, kau diam saja. Jangan samakan kebaikan dengan kejahatan. Sekarang bawa Vandita ke dalam. Archana, kau masuklah. Seorang gadis dari Thane bernama Vandita Desmukh mencoba bunuh diri. Ayah, coba lihat berita surat kabar ini. Ada apa, Farsa? Ayah, ternyata semalam Vandita berusaha untuk bunuh diri. Dan polisi mengatakan alasan dia melakukan itu karena permusuhan lama. Ya Tuhan. Itu Bagaimana bisa? Kemarin aku bicara pada Archana. Dia tidak bilang apapun padaku. Bagaimana bisa? Semua terjadi dalam semalaman. Itu benar. Aku ingin tahu siapa yang sudah menjahati keluarga itu. Sesuatu terus saja terjadi pada mereka. Baru keluar dari satu masalah, masalah lainnya muncul. Aku rasa kita harus ke sana menemui Vandita. Iya, Sulochana. Tentu saja. Oh ya, aku harus keluar. Karena aku harus segera mengurus pensiunku, Sulochana. Jadi ajak saja Farsa bersamamu. iya, Baiklah. Bu, aku akan ikut dengan Ibu. Ayo Farsa, segera bersiap dan kita pergi. Aku sudah menduga kalau Aji tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita. Dan wartawan ini, mereka mencetak nama dan juga alamat kita. Sebelumnya masalah ini hanya ada di rumah ini. Sekarang semua orang sudah mengetahuinya. Dan sekarang semua orang akan melihat Vandita dengan cara yang berbeda. Ibu berhenti di sana. Kau harus benar-benar melepaskan dirimu dari keluargamu selama kau di sini. Tidak seorang pun dari keluargamu yang boleh datang kemari menemuimu. Kalau kau menerima syarat-syaratku itu, maka baru kau boleh masuk ke dalam rumahku. Ayo, silakan masuk. Tidak, Ibu. Kalian berdua tidak usah masuk. Apa yang kau lakukan, Archana? Manaf, tolong. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Ibu, ini rumah mertuaku. Dan keinginan keluarga mertuaku adalah hal penting bagiku.
Saat itu ibu tidak berdaya sehingga terpaksa mengusir mereka dari rumahnya. Saat acara pertunangan Farsha dilakukan. Dan aku minta kalian pergi dari sini. Tapi Archana... Tidak, Ibu. Ibu sudah mengusir mereka hanya demi Ajit. Dan hari ini keluargaku juga mengalami hal buruk karena Ajit, Bu. Dengan terpaksa ibu tetap menjaga hubungan dengan Ajit. Dan karena itulah aku rasa sebaiknya kalian tidak usah kemari. Sekarang pulanglah. Archana, lupakan masa lalu. Jangan membesarkan masalah ini. Tidak, Ayah. Aku terikat dengan sumpahku. Dengar Kakak Sulocana. Aku tidak mengatakan apapun. Anakmu lah yang melarangmu untuk masuk ke rumah ini. Masuklah kalau kau mau. Dan lihatlah bagaimana kehidupan Vandita telah menjadi sebuah lelucon sekarang. Ibu, ayo. Kita pergi dari sini. Ayo. Kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Lihatlah akibat kesalahanmu. Aku sudah membalaskan dendamku. Benarkah? Lalu bagaimana dengan akibat perbuatanmu terhadap kau dan juga nama baik keluarga? Untuk apa kau pergi ke kampus itu dan kau menciptakan keributan di sana, Ajit? Kau tahu, Ajit, kau sudah membuat reputasi ibu, jabatan ibu, dan status ibu menjadi taruhannya. Kau tahu, Archana telah membuat petisi di Asosiasi Perempuan terhadap pemerkosaan yang kau lakukan. Ditambah lagi dengan usaha bunuh diri Vandita. Kau tahu, Ajit, ini akan menciptakan kekacauan. Ibu, tidak usah khawatir. Ini tidak akan terjadi. Orang kaya seperti kita ini biasa membuat kesalahannya kecil. Orang mengingatnya beberapa hari, dan media terus memutar beritanya. Tapi nanti semua itu akan reda dengan sendirinya. Aku sudah melakukan seperti yang kukatakan. Gadis ini sudah kucemarkan dengan sangat buruk. Dan kuserahkan ibu untuk merayakannya. Ambil manisannya. Kau tahu, Ajit, apa masalahmu? Kau tidak memikirkan konsekuensi apapun sebelum melakukan sesuatu. Dan kau hanya melakukannya. Dan kemudian, ibu yang harus membereskannya. Halo? Ibu sudah membaca surat kabar hari ini. Apa benar yang ditulis tentang Vandita itu, Bu? Iya. Itu sebabnya ibu saat ini sedang bicara pada adikmu. Tapi adikmu tidak peduli sama sekali. Pagi-pagi adikmu itu sudah membuat ibu kesal. Ibu, kalau ibu mau, aku bisa datang dan bicara pada Ajit sekarang. Tidak usah. Jangan ikut campur dalam hal ini. Kalau kau datang ke rumah ibu, keluarga suamimu tidak akan suka. Tapi, Bu... Sudahlah. Ibu... Vandita, kau tidak akan mendapatkan apapun dengan frustasi dan marah pada dirimu sendiri. Kalau kau frustasi dan marah, itu akan menyakitimu. Itu akan membuatmu lemah. Dan kalau kau sampai lemah, kau akan mengambil keputusan berdasarkan kemarahanmu itu. Aku pernah mengambil suatu keputusan yang salah dalam kehidupanku. Keadaan dan kesedihannya itu benar-benar sama. Perbedaannya, hari ini hal itu terjadi padamu dan bukan aku. Kakak ipar. Vandita, cara Ajit melecehkanku benar-benar keterlaluan. Dia sudah mencemarkanku. Dia menuduhku atas hal yang membuat aku berpikir, apalagi yang perlu aku lakukan sekarang? Aku bingung. Aku juga mencoba membunuh kemarahanku itu. Tapi keputusanku itu salah. Aku benar-benar salah melakukannya. Aku tidak bisa mengatakan
betapa itu sangat menyakiti keluargaku. Aku sangat kesal padanya. Mungkin penderitaanku itu akan berakhir kalau aku sudah mati. Tapi penderitaan yang aku berikan kepada keluargaku tidak akan pernah berakhir, Vandita. Kita sudah kehilangan Sachin, Vandita. Kalau sampai terjadi padamu, apa yang akan terjadi pada ayah dan ibu, kakakmu dan juga aku, Vandita? Katakan padaku. Dengar. Vandita, aku sangat mengerti tentang keadaanmu ini. Aku bisa merasakan kesedihan yang kau alami sekarang. Dan satu hal lagi. Jangan pernah berpikir kau sendirian. Kami ada di sampingmu. Jadi kau tidak usah takut. Dan kau tidak perlu merasa khawatir. Aku berjanji padamu. Kita akan memenangkan pertarungan ini. Kau mengerti? Cukup, Vandita. Hentikan tangisanmu itu. Berhentilah menangis, sayang. Vandita, diamlah. Jangan menangis lagi. Apa kau lapar? Sekarang makan ya. Makanlah. Vandita sayang. Ayo makanlah. Aku akan segera kembali. Makanlah. Vandita habiskan makanannya. Aku akan kembali. Manaf, aku mau bicara denganmu sebentar. Tolong biarkan dia makan dengan tenang dulu. Bicaranya nanti saja. Tunggu, Sravani. Ada apa, Archana? Manaf, aku ingin bicara tentang Vandita. Apa yang kau pikirkan tentang dia, Manaf? Bagaimanapun caranya, kita harus mengakhiri perbuatan jahat Ajit, kan? Aku juga ingin hal yang sama, Archana. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku ke polisi, tapi mereka sudah dibeli oleh orang yang kaya seperti Ajit. Kalau aku main hakim sendiri, maka... Tidak, Manaf. Kau tidak perlu melakukan hal itu. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mengerti semuanya. Manaf, kalau kau mau, aku ada jalan keluarnya. Caranya? Asosiasi Kesejahteraan Wanita. Manaf, aku sudah melaporkan masalah ini kepada mereka. Dan mereka berjanji mereka akan memberi keadilan kepada Vandita bagaimanapun caranya. Dan apa kau tahu, Manaf? Mereka meminta penjelasan kepada Bibi Rasika tentang kejahatan anaknya. Setelah kejadian yang muncul di surat kabar tentang Vandita hari ini, aku yakin kasus ini akan semakin kuat dan akan segera berakhir. Lalu kenapa Tidak kita akan tidak... ada yang terjadi, Archana. Tidak akan terjadi apapun. Nyonya Rasika adalah ketua asosiasi itu. Dia akan berusaha menyelamatkan Ajit. Pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan apapun juga. Manaf, setidaknya kau coba dulu, kau mau kan? Tapi aku... Manaf, aku mohon. Ini usaha terakhir kita. Ikutlah denganku sekali saja. Aku mohon. Ayo. Ya, baiklah. Seperti yang aku katakan, aku akan segera melakukan sesuatu. Aku tahu, aku ketua asosiasi kesejahteraan wanita. Tapi aku adalah ibunya Ajit. Itu sebabnya aku butuh waktu untuk mengambil keputusan. Kenapa lama sekali, Bi? Aji tidak berpikir dua kali saat menghancurkan hidup Vandita adikku. Dengar, Archana. Kami sudah melihat banyak, Bibi. Sekarang Bibi yang akan melihatnya. Buka mata Bibi dan lihat ini. Apa yang ada di koran. Vandita berusaha bunuh diri karena perbuatan anakmu Ajit. Oh, ini luar biasa, Archana. Coba lihat ini. Kau menghubungkan Ajit dengan semua kejadian yang terjadi di dunia ini. Apakah itu adil untuk anakku? Adik iparmu sudah bunuh diri. Kau dengar,
Anakku tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Dan aku tidak pernah mengajarkan anakku. Ayolah Kakak Rasika, kami tidak mengira pernyataan itu keluar darimu. Bahkan orang gila juga akan setuju kalau dia melihat apa yang dilakukan Ajit kepada Vandita di saat acara kemarin. Apa kau tidak tahu? Kalau selama ini kau terlalu membela Ajit. Dengar Kakak Rasika, saat ini kami sangat serius tentang masalah ini. Dan sekarang ini menjadi semakin buruk. Kau lihat kan Vandita berusaha bunuh diri karena Ajit. Kami tidak akan memberimu banyak waktu. Kau harus mengambil keputusan secepatnya. Tapi aku... Kurasa Nyonya Rasika tidak bisa mengambil keputusan. Kalau dia mengambil tindakan, maka rasa keibuan di dalam dirinya pasti akan melarangnya. Benar kan, Nyonya? Kak Rasika, kakak sudah mengambil banyak keputusan belakangan ini. Dan kami semua sangat menghormati keputusan yang kakak ambil. Tapi sekarang ini tentang anak kakak. Wanita yang anaknya mempunyai masalah dengan eksploitasi wanita sepertinya tidak pantas untuk duduk di jabatan seperti ini. Maafkan aku, Kak Rasika. Silahkan saja kakak tempat di kursinya selama belum ada keputusan apapun. Waktu kakak hanya 2 hari saja, dan kami semua tidak akan mengambil langkah yang menyusahkan Ajit 2 hari ke depannya, Kak. Tapi, kalau kakak tidak bisa menghukum anak kakak, maka kami terpaksa mencari bantuan hukum. Sekarang pikirkan apa yang akan kakak putuskan. Kami semua di sini akan menunggu keputusan kakak. Dan mulai hari ini dan seterusnya, Nyonya Kamatlah yang akan menempati posisi kakak. Bagaimana Kak Rasika? Ananda Gofle, Sarpotdar, Ramchandra Vaidia. Aku ingin tahu apa yang dialami Archana. Dia menghentikanku memasuki rumahnya Manaf. Aku melihat dengan jelas ketidakberdayaan di matanya itu. Dia tidak bisa bicara walaupun dia ingin melakukannya. Dan aku tidak bisa melakukan apapun. Sulochana, lupakanlah semua itu. Dengarkan aku, semakin kau memikirkan hal ini, kau akan semakin terluka. Iya, Ibu. Ayah benar. Ibu harus melupakan masalah itu. Lagi pula, kita sudah terbiasa dengan tingkah laku Bibi Safita, kan? Kita sudah tahu bagaimana dan apa yang bisa dia lakukan. Dan Bu, kita tidak bisa melakukan apapun tentang itu. Selama Archana tinggal di sana, dia harus menahan semua itu, kan? Lagi pula siapa Vandita? Sampai Ibu repot-repot harus pergi ke sana. Apa katamu, Manju? Hah? Ada sesuatu yang bernama kemanusiaan, benar kan? Dan saat persidangan Archana, Safita sangat membantu Archana. Setelah kejadian itu, kita harus menghibur mereka, menenangkan mereka. Manjusa, semua yang terjadi pada Vandita adalah karena... Kenapa Ibu bawa-bawa adikku dalam masalah ini lagi? Sebentar. Ibu tidak menyebut nama siapapun. Iya kan? Faisali, kau dengar kan? Oh, mungkin itu yang dikatakan orang. Orang bersalah merasa bersalah. Berani sekali Archana dan Manaf melakukan semua itu. Mereka datang ke kantor Kementerian Perempuan. Kali ini aku akan memberikan mereka pelajaran. Tidak. Jangan lakukan apapun. Ibu tahu cara membalas penghinaan ini. Ibu yang akan melakukannya. Ibu punya rencana. Ibu yang akan melakukannya. Rencana ini pasti berhasil. Apa rencananya?
Aku rasa tidak masalah, tapi Bu, Tidak. Ini langkah yang tepat, Ajit. Ini akan menyelesaikan masalah Vandita. Dan juga masalah Archana. Juga akan mengerti konsekuensi perbuatan yang mengganggu Rasika Lokande. Archana, sebaiknya kepergian kita pada komite perempuan jangan diceritakan kepada siapapun. Karena kalau orang rumah tahu ini semua, ibu pasti akan membuat keributan. Dan dia akan memakimu lagi. Sejujurnya, setiap kali dia menyalahkanmu atau memarahimu, aku selalu merasa tidak enak, Archana. Dewa Ganesha telah meletakkanku dalam situasi di mana aku tidak terima kalau ada yang mengganggumu. Dan aku tidak bisa mengatakan apapun pada mereka atas nama dirimu. Baiklah, Manaf. Aku tidak akan mengatakan apapun. Tapi boleh aku mengatakan sesuatu? Setiap ibu memarahiku, aku tidak pernah kesal. Bagaimanapun dia perlakukan aku, pasti ada alasannya. Aku tahu hatinya sebenarnya baik. Dan aku sangat menghormati keputusannya. Jadi tolong mengertilah. Manaf, saat aku jatuh sakit, ibu yang menjagaku. Memang cuma 1 malam. Tapi kasih sayang yang dia tunjukkan di malam itu sama yang dilakukan ibuku padaku. Aku melihat ibuku ada dalam diri ibumu, Manaf. Dan aku sangat menghargainya. Tapi yang membuat aku sedih, Manaf, walaupun sudah bersamanya cukup lama, aku tidak bisa mendapat tempat di hatinya. Yang ibu lakukan saat kau sakit, aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Aku juga tidak ingin malam itu berakhir, Archana. Tapi besoknya, kisah yang sama terulang kembali. Cinta 1 hari, tapi bisa menghapus kebencian sepanjang masa. Tapi aku bisa menghabiskan sisa hidupku dengan mengenang hari itu, Manaf. Bajai, Ini yang terbaik. Kita pastikan saja yang ini. tapi aku suka yang ini. Tapi pilihanmu itu benar-benar buruk. Teman-teman ayah bilang kalau pilihan ayah tentang ibumu sangat buruk. Ayah, kalau ibu mendengarnya. Selain yang ini, tidak ada satu kartu pun yang bagus. Coba lihat yang ini. Desainnya tidak bagus, kombinasi warnanya juga tidak cocok. Bisa-bisa ayah bercerai gara-gara kartu ini. Ayah, Dengar, bagaimana kalau yang ini? Jadi kau menyukainya? Ya sudah, pilih itu saja, tidak apa-apa. Kau Satis? tidak ada masalah. Tentukan saja mana yang ibu suka. Tapi kau yang menikah, Satis. Bukan ibumu. Kak Bafna, Nyonya Sulochana. Salam. Salah. salam. Salam. Semoga kita semua diberkati. Salam. Semoga kau diberkati. Salah. Semoga selalu diberkati. Semoga diberkati. Ayo, silakan duduk. Ayo silakan. Iya. Kartu undangan baru dicetak tadi pagi. Aku meletakkan yang pertama di kaki Dewa Ganesha dan membawa yang kedua ini untukmu. Kak, kau memang sangat cepat. Kartu undangan kalian juga sudah dicetak. Kami bahkan belum bisa memilih kartu undangan kami. Farsya? Iya? Katakan sayang, kartu mana yang paling kau sukai? Yang ini. Yang ini bagus. Kau suka kartu yang ini? Tapi desain dan kombinasi warnanya ini sangat buruk. Coba lihat ini. Apa kau menyukainya? Aku sudah memilih yang ini. Yang ini juga bagus. Tapi aku tidak suka.
Ibu, pilihan kita mungkin berbeda. Tapi kartu yang akan digunakan adalah kartu pilihan ibu. Dan itulah yang harus terjadi. Silahkan bicarakan saja dulu. Aku akan buatkan teh ya. Iya, itu menyenangkan. Pergilah. Satis, temani dia. Baik, Ayah. Fasuda, tolong carikan calon suami yang cocok untuk Vandita di Nasik. Aku memang sudah mulai mencari jodoh untuk Vandita. Aha, Tapi sekarang, sekarang? jangan sedih ya Safita. Vandita anak baik dan aku sangat mengenalnya. Tapi bagaimana aku bilang pada orang lain? Kejadian yang menimpanya dan percobaan bunuh diri itu, semua orang sudah mengetahuinya. Sekarang tidak ada yang mau menikah dengan gadis seperti itu. Kau bisa mengerti kan? Halo Madavi. Bibi, pernahkah saat Bibi menugaskan Madavi, lalu Madavi tidak bisa menyelesaikannya? Iya, itu sebabnya aku menelponmu. Tapi kali ini aku minta maaf, Bibi. Bagaimana aku bisa bicara tentang pernikahan Vandita? Kau kan tahu, begitu seorang gadis ternoda, maka seluruh masyarakat akan... Priyanka, sayang, adakah perkembangan tentang yang aku bicarakan kemarin? Sebenarnya, aku sudah mencoba ke beberapa tempat. Iya, Tapi sepertinya orang sudah membaca surat kabar, Kak. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. semua orang yang aku telepon menolakku. Tidak ada yang siap menikahi Vandita. Hidup anakku hancur sekarang. Tidak ada lagi yang bisa memperbaikinya. Safita, sebaiknya kau harus melihat ke sekitarmu dulu sebelum kau memutuskan bicara. Aku lihat, tadi Vandita berdiri di sana. Aku tidak menyadarinya. Setidaknya dia tahu karena mendengarnya sendiri. Hidupnya sudah hancur. Dia harus menjalani hidup penuh penderitaan dan kesedihan sekarang. Itu akan buruk baginya. Aku akan ke kuil dan dari sana langsung ke bengkel. Ada masalah, jadi aku akan pulang terlambat. Manaf, ayah sudah lama mendengar bahwa sepertinya ada masalah di bengkelmu. Apakah masalahnya serius, nak? Serius, Ayah, tapi kami sedang mencoba menyelesaikannya. Maaf, aku pergi dulu. Kakak, boleh aku ikut? Tidak sayang. Manaf akan ke kuil dulu dan dari sana langsung ke bengkel. Biar ibu saja yang menemanimu ya. Tidak, Bu, tidak. Biarkan Vandita ikut denganku. Apa yang terjadi, kurasa sudah lebih daripada cukup. Sebaiknya jangan mengambil resiko lagi. Aku akan mengajaknya dan mengantarnya, lalu aku akan ke bengkel. Ayo, Vandita. Halo? Aku ingin bicara dengan Archana. Ya, dia di sini. Archana, ada telepon untukmu. Keluar sebentar. Ini telepon untukmu. Halo? Archana, ini Rasika. Aku sudah memutuskan sesuatu tentang masalah Vandita. Jadi kau tenang saja. Dan aku akan mengatakannya di depan komite perempuan. Aku akan senang kalau kau bisa datang ke sana. Aku akan menunggu kedatanganmu di tempat itu. Dah.
Silahkan Archana, duduklah. Nyonya Rasika pasti dalam perjalanan. Oh, maaf untuk keterlambatan ini. Karena tadi ada kemacetan di jalan GM, jadi aku agak terlambat. Tidak apa-apa, kita akan mulai sekarang. Jadi katakan, apa yang kau pikirkan tentang Vandita? Komite perempuan memberiku waktu 2 hari. Sebenarnya masih ada waktu untuk itu. Dan aku menghubungi kalian berdua sekarang ini. Karena aku ingin membicarakan tentang masalah Archana. Bibi, apa yang mau kau bicarakan tentang aku? Bukankah kita di sini untuk bicarakan Vandita? Bukankah anakmu sudah? Jangan bawa anakku dalam hal ini. Aku akan pikirkan apa yang harus kulakukan dengan Vandita dan anakku nanti. Pertama, aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya gadis yang sudah membuat pengaduan tentang anakku. Ini Archana. Selama beberapa hari terakhir, perceraiannya sedang berlangsung di pengadilan. Dan sekarang, dia tinggal dengan suaminya yang akan menikah dengan gadis lain beberapa hari lagi dan mereka saling mengenal. Tapi Kakak Rasika, apa hubungan kasus dia dengan kasus anakmu? Ada hubungannya, Nyonya Kamat? Ada. Saat sidangnya berlangsung 2 bulan yang lalu, Archana yang sama menolak untuk bercerai. Dan dia menipu pengadilan agar diharuskan untuk tinggal di rumah suaminya selama 3 bulan. Dan sekarang, dia ingin menunjukkan kehebatannya di sana. Dan bersama dengan itu, dia ingin mencabut hak gadis yang sedang mengandung. Dan dia itu adalah anak dari Sachin, adiknya Manaf, yang akan menjadi istrinya nanti. Dengar Kakak Rasika, aku akui yang kau katakan benar. Tapi pengadilan sudah mengurus masalah ini, jadi kita tidak membicarakannya lagi atau menghubungkannya dengan ini. Jadi lebih baik kita membicarakan tentang Vandita. Jadi katakan padaku pendapatmu tentang Vandita. Aku butuh waktu untuk itu. Baiklah, kau punya waktu sampai besok. Pikirkan dulu dan beritahu kami. Aku tidak tahu kenapa Bibi sangat menentangku, Bi. Kenapa Bibi melakukan hal itu? Ya, aku sadar akan sulit meminta jawaban dari Bibi. Tapi ingat satu hal, Bi. Waktu Bibi hanya 1 hari lagi. Dan kalau dalam 1 hari ini Bibi tidak melakukan yang tepat, maka karir Bibi akan hancur. Bibi sudah lama menjadi ketua komite perempuan, kan? Berarti Bibi tahu persis kekuatannya.